Shalom. Kurang semangat saya dengar. Shalom. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Selamat hari Minggu. Apa yang kita rasakan di dalam diri kita, apa yang kita pergumulkan, kita siap untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sebelum kita memulai ibadah minggu ini. Kita nyatakan dalam pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Masih tetap bangkit berdiri, kita penuh dengan semangat karena kita sudah siap masuk ke dalam hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk puja, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi
Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Benar ya, apa yang kita nyanyikan itu membuat hati kita juga tenang. Baik, saya tetap masih mengundang saudara berdiri. Saya mengundang semuanya untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan sungguh baik. Kita sudah masuk di bulan 10. 2 bulan lagi kita mau tutup tahun. Tapi apa yang kita kasih sama Tuhan belum ada apa-apa. Saya mau saudaranya semuanya untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan katakan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan. Katakan dalam hatimu, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu ya Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Nyatakan sama-sama. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini Tuhan, dan sampai selama-lamanya kami tetap merindukan nama Tuhan. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berkati multimedia, pemusik, singer, MC, doa syafaat, kolektan. Tuhan yang terlebih lagi untuk memberkati firman yang akan kami dengar ya Bapa melalui hamba-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan pada saat minggu ini Bapa untuk sebenarnya melayani Engkau dan menjadi berkat bagi umat-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa-dosa kami Bapa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita menyanyikan lagu NKI Ku Berbahagia.
Yesus selamanya. Amin. Ya, saat ini memang saya lagi itu bingung gitu. Ya saya juga bersyukur aja sama Tuhan. Kemarin keluarga Bapak Tino emang datang ke rumah. Ya emang Jawa sama orang Batak emang berbeda. Ya saya juga gimana ya? Ya cuma perkenalan dulu bapak-bapak dan ibu. Tapi perkenalannya cuma secara kebetulan gitu. Ya dia udah bicara yang ini serius masalah pernikahan gitu. Saya nanti mungkin datang kedua saya juga nggak bisa ngomong sendiri, mungkin bisa ngomong BDC gitu. Ya gimana kita juga berani gitu yang seperti itu. Kemarin dari itu sekarang kan masalah corona, mungkin kalau masih corona masih ditunggu. Dia bilang sih mungkin kalau nggak bisa lagi. Kalau satu lagi yang mana tuh kakak adiknya kayak batak banget tuh, mungkin dirayain mungkin marah, mungkin kakak tidak ini nggak usah ramein, itu biasa aja. Tapi suka itu, cuma saya kan nggak tahu orang Jawa mau berbeda, orang Batak bisa berbeda. Orang Batak kan mungkin saya juga minta maaf misalnya ada misalnya pernikahan yang beda, kayak di situ gitu, keberangkatannya kan nggak jadi masalah tuh Pak. Saya bingung Pak, kenapa dengan Pak saya juga nggak tahu ya, soalnya kan udah serius bicara gitu gimana. Itu kalau kali ini saya datang. Ya katanya udah 1 minggu dulu, oke, dia bilang gitu doang. Ini sih kita tahu, yang paling kita baca sampai 1 minggu 2 minggu lah. Itu sekolah terus. Kalau corona nggak bisa habis, terpaksa. Saya juga minta maaf sama bapak dan ibu. Saya sampai terlambat nih kak, kebaktian doa. Soalnya saya sendiri. Ini si Kepi kemarin datang kata saya gini. Aku yang beri dia di gereja. Malah orangnya keluar dulu. Tahu tuh kemana. Maksudnya, jadi sekarang saya nggak tahu kemana lagi. Soalnya dia masih sakit, saya juga nggak enak. Ya mama kamu juga sakit. Malah dia marah, makanya baru mama ini aja. Tapi kan mama kamu dijagain, rumah saya sudah minum. Di rumah kamu sering saya nggak enak sama mama kamu, dia malah marah. Makanya bisa panik. Saya juga kerjanya di kamar aja. Tuhan tak pernah meninggalkan saya. Setiap masalah, setiap hal yang boleh saya hadapi, Tuhan tetap bersama saya. Dan bersyukur untuk itu semua. Dan saya tidak percaya bahwa sampai seterusnya Tuhan akan ada bersama saya. Ini satu lagu.
merasakan bahwa sampai saat ini Tuhan bersama saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu Bagaikan Bejana, siap dibentuk. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan hati kami di setiap langkah, setiap hidup kami. Ingin menyenangkan, ingin memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Bersyukur atas puji-pujian yang kami sudah naikkan. Dan saatnya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Dan juga setiap jemaat yang mendengar, Tuhan kosongkan pikiran yang dengan sia-sia, pikirannya sia-sia, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami dapat menikmatinya, iman kami dapat bertumbuh dan berbuah, melaluinya Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini,
karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Oktober ini. Tadi seperti didoakan bahwa 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini dalam pertolongan Tuhan. Nah, kita sadari bahwa ini adalah tahun-tahun ataupun hari-hari perjuangan kita di dalam menjalani hidup, dan perlu dan butuh hikmat yang daripada Tuhan. Secara khusus yaitu tentang kekristenan kita. Bagaimana kekristenan kita yang sesungguhnya. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang ke-12. Saya minta jemaat berdiri sekali lagi dan kita baca bagian firman Tuhan ini, sudah ada di slide. Kolose 3 ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Karena itu pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Puji nama Tuhan yang berbahagia. Setiap kita yang baca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih atas kerjasama dalam membaca bagian firman Tuhan ini. Tema kita pada minggu ini adalah kekristenan yang sejati. Berarti Kristen yang sejati. Artinya ada Kristen yang tidak sejati. Apa yang dikatakan dengan sejati? Sejati artinya yang benar, sebenarnya. Artinya ada Kristen yang tidak sebenarnya. Dia hanya orang katakan KTP. Ya. Ditulis di kartu identitasnya Kristen. Tetapi tidak memancarkan kekristenan yang sejati. Kita rindu menjadi Kristen yang sejati. Oleh karena itu melalui kebenaran firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang ke-12 ini diawali dengan kalimat karena itu. Lalu dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Artinya ini adalah satu penegasan bagi kita dan juga satu kekuatan dalam kehidupan kita bahwa kita ada oleh anugerah Tuhan. Kita dikasihi oleh karena kemurahan Tuhan. Siapa kita sebenarnya? Apakah yang ada pada kita? Apakah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Orang yang berdosa yang tidak layak dikasihi. Tetapi di sini dikatakan karena itu kita sebagai orang pilihan Allah dan dikuduskan dan dikasihinya. Artinya Allah yang menguduskan kita dan Allah yang mengasihi kita. Sehingga saat ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Dan kata lain, kalimat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini dipilih Allah, dikuduskan dan dikasihinya dengan tujuan supaya memuliakan Tuhan. Bukan karena usaha kita, tapi dikuduskan, dikasihi dengan cuma-cuma oleh karena kemurahan Tuhan. Saya senang dengan pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Siapa yang oleh karena kekuatannya, oleh karena kemampuannya ada sampai saat ini? Saya yakin dan percaya kita akan sedang berpikir dengan melewati berbagai, kalau kita katakan, gelombang yang di tengah menerpa badai bahtera rumah tangga kita, kehidupan kita. Tentu kita akan mengatakan saya sudah lelah dan saya sudah capek. Tetapi apabila kita ada sampai saat ini, semuanya itu adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Lalu kalimat ini mengatakan karena itu. Kita sebagai orang Kristen harus menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Hari Jumat
saya senang di hari Jumat kita sharing, tidak kenal waktu. Kenapa? Saya katakan kalau saya tidak ngomong tidak bisa tidur saya. Karena firman Tuhan itu sangat menguatkan kita, dikatakan bahwa orang yang benar-benar memberi dirinya melayani, benar-benar orang Kristen yang benar-benar melayani dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya pelayanan, tetapi sungguh-sungguh dari hati, lubuk hati yang paling dalam. Dengan demikian juga dikatakan kekristenan yang sungguh-sungguh, Kristen yang sejati. Dari kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita ada beberapa sifat kekristenan yang sungguh-sungguh. Yang pertama, saya garis bawahi kalimat ini. Kita baca yang saya garis bawahi. 1, 2, 3. Kenakanlah belas kasihan. Berarti sifat kekristenan yang sejati itu berdasarkan Kolose 3:12 ini adalah memiliki belas kasihan. Saya menggambarkannya dengan orang yang sedang tergeletak. Kalau saudara sedang melewati satu jalan, lalu orang yang tergeletak, kira-kira apa yang saudara lakukan? Mungkin saudara hanya melihat, mau sentuh, tidak kenal, mau ditolong nanti ada ya corona juga mungkin ada digit tangannya di situ, dan kita sedang berpikir apa yang harus kita lakukan. Tetapi seandainya umpamanya Pak Pendeta sudah tergeletak, oh itu pendeta saya, mungkin dia langsung rangkul, itu doa saya ya. Karena apa? Karena kita sudah kenal. Karena kita kenal, kita punya belas kasihan. Ada satu daerah lalu kata, aduh kasihan. Sebatas dengan ucapan, tetapi prakteknya belum tentu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sifat kekristenan yang sejati, yaitu memiliki belas kasihan. Tuhan Yesus pada waktu dia pelayanan di muka bumi ini, melihat orang banyak seperti domba yang tidak bergembala, sehingga Tuhan jatuh belas kasihan kepada mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan menguatkan mereka, yang tidak berpengharapan Tuhan beri pengharapan kepada mereka. Kenapa? Karena belas kasihan. Saudara bisa membantu, saudara bisa memberi oleh karena belas kasihan. Tapi kalau saudara tidak ada belas kasihan, mungkin saudara pikirkan, oh siapa dia? Tidak kenal kok. Ya sama-sama kita berjuang. Kita sebagai orang Kristen yang sejati harus memiliki belas kasihan. Dengan adanya belas kasihan yang ada dalam kehidupan kita, maka kita berani untuk bertindak. Alasan kita untuk menunjukkan belas kasihan kita, karena meneladani Tuhan Yesus. Melihat orang banyak, tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk menolong mereka. Karena guru kita, Tuhan kita melakukan hal itu, dan sewajarnya kita Kristen yang sejati, pengikut Tuhan, harus menanamkan dalam kehidupan kita belas kasihan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini menarik dalam kehidupan kita. Pelayanan Tuhan Yesus didasari karena belas kasihan. Alasan Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena dia mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Ada pengorbanan karena ada belas kasihan. Kalau saudara hanya sebatas kasihan, saudara belum memberi sesuatu, perlu dipertanyakan kekristenan kita. Kekristenan yang sejati, kekristenan yang sungguh-sungguh itu, sifat yang ada dalam kehidupannya, dia memiliki belas kasihan. Dan disitulah orang bisa mengetahui, oh dia memang orang Kristen hidup dalam belas kasihan. Belas kasihan artinya memberi pertolongan atas dasar kasih tanpa berharap sesuatu. Karena kita mengasihi, kita tidak mengharapkan sesuatu dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh.
Sebagai orang percaya kita wajib mengikuti teladan Tuhan Yesus yang memiliki hati belas kasihan. Alasan kita untuk menunjukkan belas kasihan karena kita sudah terlebih dahulu menerima belas kasihan tersebut. Artinya karena kita sudah menerima, seharusnya kita juga memberi kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Ini ada hal yang menarik dalam kehidupan kita. Mengenakkan belas kasihan ini menjadi landasan kehidupan kita. Karena kita sudah menerima belas kasihan daripada Tuhan, dan seharusnya hal itu juga kita lakukan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jadi pengikut Kristus wajib meneladani Tuhan Yesus dimanapun kita berada, yaitu dengan menyatakan kasih kita dan kasih sebagai gaya hidup kita, dan kasih itu sebagai praktek hidup kita dan lahir dari hati yang paling dalam. Bukan karena disuruh ya, anak-anak kita kalau dikasih sesuatu bilang apa? Terima kasih. Dia belum tahu arti berterima kasih. Saat orang menerima sesuatu, orang tuanya ingatkan, kalau orang kasih sesuatu untuk kamu harus bilang apa? Terima kasih. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya adalah itu, kasih itu menjadi gaya hidup kita dan lahir dari hati, lubuk hati yang paling dalam. Karena itu merupakan sifat kekristenan yang sejati. Dan yang kedua, apa yang menjadi sifat kekristenan yang sejati berdasarkan Kolose 3 ayat ke-12? Kita baca 1, 2, 3. Kemurahan. Kemurahan artinya kita memiliki hati yang baik. Kerinduan kita juga kekristenan dikenal oleh karena kita baik. Memberi pertolongan. Saya tertarik dengan gambar ini, bahwa biasanya kita dikenal karena kita baik. Pasti orang ketahui siapa dia. Seperti cerita anak sekolah minggu saat ini adalah siapa dia. Dia adalah raja, dia adalah juru selamat, pengudus, tabib, dan juga yang raja yang akan datang. Artinya siapa dia adalah kekristenan sejati adalah ia memiliki kemurahan hati. Menjadi perenungan bagi kita adalah, apakah saya ini adalah Kristen yang sejati? Apakah saya ini baik? Hanya kita yang dapat menjawabnya. Di depan manusia kita bisa bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Kita harus memiliki kemurahan hati. Kemurahan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk kemurahan seperti memberi sesuatu kepada orang lain. Apa kita salah? Tidak. Menolong orang lain dengan perbuatan kita dan juga dengan sikap memberi perhatian. Apakah salah? Tidak. Tetapi yang sangat menarik dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana tindakan nyata kita. Karena kita sudah diselamatkan, kita harus melakukan memberi kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Karena kita telah menerimanya terlebih dahulu. Kemurahan hati adalah bagian daripada buah roh yang memampukan kita untuk melakukannya, mempraktekannya kepada orang lain. Kita memiliki roh, dan buah roh itu harus nyata dalam kehidupan kita dengan memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati itu harus nampak. Mau tidak mau, dunia akan menuntut akan hal itu. Nama boleh Kristen, penampilan boleh Kristen, tetapi yang mereka tahu adalah perbuatan nyata yang mereka lihat. Apakah kita melakukan hal itu kepada orang lain? Itulah sebabnya diingatkan kepada kita, kita harus menjadi garam. Kita harus menjadi terang. Dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat kekristenan yang sesungguhnya, yang sejati itu adalah dia harus memiliki kemurahan hati.
Yang berikut, sifat kekristenan yang sejati. 1, 2, 3, kerendahan hati. Dia harus memiliki kerendahan hati. Saya menggambarkannya dengan padi. Dikatakan bahwa padi itu semakin berisi, dia semakin menunduk. Ya. Dia semakin rendah hati. Ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sombong. Sebenarnya apa yang bisa kita sombongkan dalam hidup kita ini tidak ada. Seperti pujian yang tadi saya nyanyikan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan. Banyak orang pintar, banyak orang hebat, banyak orang terpelajar, tetapi mereka tidak seberuntung orang-orang yang memang benar mengasihi Tuhan. Tetapi jikalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, bukan berarti kita hebat dari mereka, bukan karena kita mampu dari mereka, bukan karena kita cantik dan ganteng, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Itu adalah sebabnya dikatakan kerendahan hati. Kalau sudah mulai kesombongan itu timbul dalam kehidupan kita, harus koreksi diri. Kalimat awal mengatakan, karena itu kita dikasihi, kita dikuduskan oleh karena kemurahan Tuhan. Dengan demikian, milikilah kerendahan hati. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Ia dapat memposisikan dirinya bagaimana dia sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, dan tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Tadi saya tegaskan bahwa semuanya itu oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen yang sejati, kita harus memiliki kerendahan hati. Apa tanda-tanda orang yang rendah hati? Dikatakan dia berani mengakui kesalahan dan mau belajar dan diajar. Memang ini adalah karakter manusia. Selalu mencari kambing hitamnya. Itu berawal di Taman Eden. Pada waktu perempuan ditanya, mengapa kamu ambil buah? Dikatakan ular yang menggoda. Dari Hawa Adam dulu ya, dia menyalahkan perempuan, perempuan itu menyalahkan si ular. Itu adalah natur manusia, tidak mau mengalah. Karakter kekristenan yang sejati itu adalah orang yang rendah hati, itu adalah mau mengakui kesalahan dan juga mau diajar. Kadang-kadang kalau kita sudah hebat, kalau kita sudah pintar, sangat sulit untuk kita melakukan hal. Apalagi mungkin kita dalam posisi yang baik, lalu anak buah kita memberi masukan, kita katakan kamu tahu apa. Kadang-kadang dalam keluarga juga anak kita memberi saran, kamu masih kecil, nah belum tahu apa-apa. Saya ingat pada waktu kita masih anak-anak dulu, kalau ada pembicaraan keluarga, kadang-kadang kita anak disingkirkan dulu, belum tahu apa-apa. Tapi anak-anak sekarang kayaknya lebih pintar. Mereka banyak tahu daripada orang tua. Kadang-kadang orang tuanya kalau main handphone dikunci di sendiri, kita jadi bingung sendiri. Nak, sini dulu nak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar dan diajar. Itu adalah karakter kekristenan yang sesungguhnya. Tanda-tanda kerendahan hati itu adalah dia mengakui kesalahannya dan mau belajar. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga, ini sangat penting. Bagaimana kita saling mengalah dan saling menguatkan. Kadang-kadang iseng-iseng juga ya. Tapi karena iseng-iseng itu keterusan juga. Tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya. Tapi juga perlu refreshing karena ya namanya corona ini ya. Kadang-kadang membuat kita bisa stres, tidak bisa berbuat apa-apa,
kepada siapa lagi kita akan mengadu? Kalau tidak mau diajak ngobrol ya wajarlah, dan ditelepon sana sini, akhirnya kita dikacangin katanya. Ini penting dalam kehidupan rumah tangga ya. Harus kita saling diskusi dan juga mendiskusikannya. Seperti khotbah saya minggu lalu, biasanya orang yang jauh itu yang paling dekat, orang yang dekat dibuat paling jauh. Sudah duduk sama-sama di meja makan, semuanya diem, semua dikasih dengan handphonenya. Orang yang ada di sana, ya halo, apa kabar, sudah makan belum? Yang di depan mata belum disiapin makanannya. Tanda orang Kristen yang rendah hati. Mau diajar dan belajar dan mengakui kesalahannya. Proses ini tidaklah gampang dan tidak mengenal usia. Dan kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Tidak ada istilahnya terlambat, tetapi waktunya Tuhan indah dalam kehidupan kita. Sifat kekristenan yang sejati berdasarkan Kolose 3 ayat yang ke-12 yang berikutnya. 1, 2, 3. Kelemah lembutan. Ini firman Tuhan hari ini selalu mengingatkan kita rendah hati, lemah lembut, dan harus menjadi orang yang sabar. Karena memang kondisi saat ini membuat selalu menciptakan untuk kita tidak sabar. Saya selalu ingatkan, apalagi ibu-ibu ya. Ya saya karena istri saya tahu, mungkin juga istri yang lain itu ya. Sudah mengajar anak-anak dengan tugas ini, sudah harus masak waktu belajar, mak makan dulu, mak lakukan ini dan lain sebagainya, belum selesai ini, dan sambung menyambung permintaannya. Bisa. Lain lagi anak, lain lagi makanan, bapaknya tambah lagi bikin kopi mak, bikin ini mak, dan lain sebagainya. Wis. Tetapi di sini dikatakan miliki kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah salah satu buah roh yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi lemah lembut adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki kekuatan, kelebihan. Dia mampu mengontrol ego dan emosinya. Orang yang lemah lembut bukannya orang yang kalem, gemulai, tetapi dia mampu mengontrol dirinya. Seharusnya dia mampu melakukan itu, tetapi dia belajar. Contohnya kalau mau marah, dia harus berani gigit lidahnya supaya tidak marah gitu kan. Artinya itu adalah kekuatannya, menahan diri. Jangan sampai, karena kita katakan, aduh ini kalau tidak keluar, saya tidak puas ini gitu kan. Kayak bisul katanya, kalau bisul udah keluar, plong. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kemarahan kalau sudah keluar, susah sekali untuk mengobatinya. Kalau orang Manado katakan bahwa benang yang sudah kusut akan susah dibuka kembali. Nah, oleh karena itu supaya tidak jadi kusut, belajarlah untuk membuat tidak kusut. Ya, saya belajar dari orang-orang yang pemancing. Mancingnya sampai 100 kilometer ke bawah, dia mancing, tarik. Saya pikir bisa kusut talinya, tapi tidak kusut. Kenapa? Ada teknisnya. Artinya dalam kehidupan kita harus, orang yang lemah lembut ini adalah harus mampu menguasai diri, membuat sesuatu itu indah dalam kehidupan rumah tangga, menciptakan sesuatu hal yang indah dalam rumah tangga kita. Kembali saya tegaskan, ini pekerjaan seorang istri ya, bagaimana menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena terletak di bagaimana istri membuat sesuatu, ya kadang-kadang suami seperti kekanak-kanakan juga harus dipersiapkan sesuatunya. Memiliki kelemah lembutan, ada teknis, ada cara yang harus dilakukan, harus saling mengerti. Dalam Perjanjian Baru, kelemah lembutan ini memiliki 3 hal, yaitu tunduk kepada kehendak Allah, mudah untuk membentuk dan diajar, dan mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Ini adalah sifat orang yang lemah lembut. Di dalam kehidupan kita siap menerima, siap dibentuk,
siap untuk mendengar. Dalam semua dan dalam segala sesuatu. Kadang-kadang dia bercerita di luar karena tidak bisa bercerita di rumah. Saya pikir anak saya mungkin dia lebih jenius dia. Karena kalau bercerita harus tatap mukanya. Kalau enggak, dia akan tarik muka kita supaya kita dapat melihat. Dia bercerita kalau kita melihat mukanya dia senang. Tapi kalau kita sudah mulai bergeser, dia akan tarik kita untuk mendengar. Kadang-kadang mamanya hanya membalas seadanya saja. Dia tekankan, mama ngerti enggak sih? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang menarik dalam kehidupan kita. Kita harus menahan ego kita. Dan kita harus dengan cara memiliki kelemah lembutan. Ini adalah sifat kekristenan yang sesungguhnya, yang sejati. Dan yang terakhir, kalimat terakhir, 1, 2, 3, kesabaran. Sabar. Kata-kata yang sangat sulit ataupun perbuatan yang sangat langka saat ini, yaitu tentang kesabaran. Mudah terprovokasi dan diprovokasi. Dalam akhir-akhir ini kita melihat demo-demo yang ada dengan berbagai bentuk. Lalu katakan dia harus membaca 1000 halaman setebal ini, bagaimana? Ke mall aja tulisan situ geser ke kanan, malah gesernya ke kiri. Kenapa tidak mau membaca, apalagi yang 1000 halaman, kan agak susah. Gampang, sangat mudah terprovokasi. Oleh karena itu kita harus memiliki kesabaran dalam kehidupan kita. Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi pencobaan. Kesabaran adalah lawan dari kata kemarahan. Kalau kita tidak sabar, jadinya marah-marah. Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit dan sifat tenang, dan juga dikatakan tidak tergesa-gesa. Kadang-kadang gergetan juga melihat orang sabar. Kok tidak melangkah-melangkah? Kalau orang sabar itu dia pertimbangannya sangat luar biasa. Karena sangat luar biasa akhirnya tidak melangkah-melangkah. Di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang sabar. Banyak orang yang cenderung cepat ceplos-ceplos. Atau kita dalam masalah dan gampang sekali terpengaruh dan dipengaruhi. Supaya bahtera rumah tangga kita tetap rukun dan damai, milikilah kesabaran. Dalam rumah tangga tidak ada istilah kalah menang. Semuanya itu adalah rumah tangga kita. Tidak ada istilahnya anak saya yang menang, suami saya yang menang, istri saya yang menang. Tetapi yang dibutuhkan dalam rumah tangga adalah kesabaran untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan. Keluarga kita hebat oleh karena kita ada kesepakatan. Kita dikatakan luar biasa karena ada kesepakatan. GKI Filipi Cengkareng hebat membangun, kenapa? Keroyokan katanya. Sedikit tapi kita mengerjakannya bersama-sama pasti bisa jadi. Itu adalah hal yang sangat menarik dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kesabaran. Apalagi dalam kita menghadapi persoalan dan masalah, kata yang sering diucapkan kepada kita adalah apa? Sabarlah. Lalu kita menjawabnya apa? Kesabaran itu ada batasnya. Batasnya di mana ya? Apakah 3 kali? 1 kali, tunggu 2 kali. 2 kali, 1 kali lagi ya. Kalau sudah 3 kali, tidak ada lagi, maaf. Makanya ditanya Tuhan Yesus, berapa kali sih saya harus memaafkan? Tuhan Yesus bilang apa? Yang mereka tahu adalah 3 kali. Tetapi Yesus bilang apa? 70
kali 70 kali berapa terserah. Artinya tidak ada batasan untuk memaafkan. Gampang sekali katakan maaf, tetapi hati ini sudah terluka, kita katakan. Tersayat. Oleh karena itu supaya tidak terluka, tidak kusut, jangan bermain api, kata orang. Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini harus berhikmat dan harus sabar. Katakan dalam diri saudara, saya harus menjadi orang yang sabar. Sabar itu adalah modal awal daripada rumah tangga bahagia, gereja yang maju, dan juga jemaat negara yang akan berkembang. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Itu adalah kasih. Kasih itu ada karena ada kesabaran dalam kehidupan kita. Harus belajar menjadi orang sabar, itu adalah kekristenan yang sejati. Dengan demikian, menjadi kekristenan yang sejati, kita harus memiliki kelima hal ini berdasarkan Kolose 3:16 banyak, tetapi baru berdasarkan ayat yang ke-12. Apa itu? Dikatakan memiliki belas kasihan, memiliki kemurahan, memiliki kerendahan hati, memiliki kelemah lembutan, dan memiliki kesabaran. Ya, ini adalah kerinduan bagi kita supaya kita tetap menjadi Kristen yang sejati. Katakan dalam kehidupan saudara, saya tidak mau menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi saya harus menjadi Kristen yang sejati. Berarti Kristen yang sungguh-sungguh, bukan hanya di kartu penduduk atau KTP, tetapi saya ini adalah Kristen yang sejati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang ajaib dan dahsyat. Kami bersyukur pada hari ini diingatkan tentang kekristenan yang sejati atau kekristenan yang sungguh-sungguh. Dengan kami memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saat-saat ini tentu sulit untuk menemukan hal-hal seperti ini dalam kehidupan, dalam praktek kehidupan kami. Tapi kami bersyukur pada hari ini diingatkan kembali pada jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, yang ada di rumah, dimanapun pendengar berada. Biarlah firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami, di dalam kami mengiringkan Tuhan, dan menjadi orang Kristen yang sejati. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita siapkan untuk memberikan yang terbaik dengan menyanyikan lagu NKI 194. Genap hartaku kuserahkan. Ku
kami yang tetap kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan pada ibadah pagi hingga siang hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu begitu Tuhan mengasihi kami dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan, berkat yang daripada-Mu ya Tuhan, firman yang diberikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kiranya menguatkan hati kami ya Tuhan. Bentuklah hati kami Tuhan supaya kami mempunyai kasih Tuhan seperti kasih-Mu ya Tuhan. Mempunyai kelemah lembutan hati ya Tuhan. Mempunyai kesabaran ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai secara luar biasa lagi ya Tuhan untuk menyampaikan berkat-berkat Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Berkati di dalam setiap pelayanannya, berkati di dalam setiap kesehatannya, berkati di dalam setiap keluarga rumah tangganya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan pakai dengan secara luar biasa lagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini berkat yang daripada-Mu. Kami terima dengan kasih-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah dijalankan pada siang hari ini Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk pelayanan di gereja-Mu tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati untuk hamba-Mu yang untuk mengelola. Kiranya Tuhan berikan kasih-Mu padanya Tuhan supaya dapat menjalankan apa yang menjadi tugasnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan maupun yang belum memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu seluruhnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan berkati di dalam setiap kesehatannya Tuhan pada saat ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan jamah Tuhan berikan kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Khususnya Bapak Tio yang masih dalam perawatan Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan yang daripada-Mu lewat obat yang diminumnya dan juga apapun yang dilakukan Tuhan menjadi berkat yang daripada Tuhan sehingga disembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain. Tuhan berkati Pak Tri, Putri dan juga Grace, Gaby dan yang lainnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya juga Tuhan menjamahnya, berikan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk perekonomian jemaat-Mu. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap apa yang dilakukan untuk jemaat Tuhan. Pekerjaan juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan juga. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Biar Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan anak-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan mencari pasangan hidup Tuhan. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan pertemukan anak-anak-Mu ini pasangan hidup yang seiman dan yang sepadan ya Bapa. Berkati semuanya Tuhan, anak-anak kami semua. Dan juga berkati saat ini kami berdoa untuk ibadah sepekan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh selalu berjalan dengan baik ya Tuhan. Untuk khususnya ibadah umum minggu Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Biarlah semua tetap berjalan dengan baik dan aman Tuhan. Berkati ibadah-ibadah yang lain untuk youth, untuk sekolah minggu, perkarya, perkawan yang saat ini juga
tertunda kembali Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan juga akan berjalan kembali besok normal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk pembangunan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati pembangunan gereja ini yang sebentar juga masih belum selesai Tuhan. Anak-anak-Mu berikan hati yang penuh kasih juga untuk memberikan apa yang akan kami menyelesaikan gereja-Mu ini Tuhan, sedikit demi sedikit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami serahkan tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami dari tingkat tertinggi hingga terendah sekalipun Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mengawali, Tuhan yang akan memberkati di dalam perjalanan roda pemerintahan ini ya Tuhan. Berkati untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Maruf Amin, para menteri dan juga jajarannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan apa yang dilakukan Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus, juga perekonomiannya bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan kembali untuk perekonomian bangsa kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan selalu memberkati dan melindungi kami dan bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa yang saat ini masih bangsa kami mengatasi dengan virus yang masih ada di bangsa kami Tuhan, yaitu virus corona Tuhan. Kami serahkan dengan tangan kuasa Tuhan. Kiranya bangsa kami ini dipulihkan dari virus ini Tuhan. Berkati untuk para medis, para dokter, perawat, relawan yang beradaptasi dengan sakit corona ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Untuk orang-orang yang selalu dekat dengan virus ini Tuhan, kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Sehingga para dokter, para perawat, relawan ini dapat membantu orang-orang yang terkena virus ini Tuhan, sehingga banyak orang yang dapat disembuhkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga Tuhan berkati untuk keamanan bangsa kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati untuk pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Berikan keamanan, kedamaian, sukacita ya Tuhan, supaya bangsa kami ini dapat aman, damai, sukacita ya Tuhan. Khususnya juga untuk lingkungan kami, kiri kanan kami, depan belakang kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kiri kanan kami, depan belakang kami dapat mengerti setiap keadaan kami, saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami atas segala dosa kami Tuhan. Tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kami akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Dia Sanggup.
bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan Tuhan sanggup memulihkan segala keadaan kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat ke dalam pengasihan-Mu Bapa. Setiap pergumulan, setiap kerinduan, setiap harapan kami, Tuhan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Bersyukur pada hari ini kami ada waktu untuk mengagungkan kebesaran Tuhan melalui puji-pujian yang kami sudah naikkan. Kami bersyukur ada waktu untuk bersyafaat menaikkan segala harapan kami kepadamu. Dengan satu harapan Tuhan pasti menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Kami bersyukur ada waktu untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Kemeh Injil Indonesia Filipi Cengkareng Jakarta ini. Dan kami juga bersyukur melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami untuk menjadi orang Kristen yang sejati, Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Kristen yang sungguh-sungguh memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing untuk melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Mau berdoa apapun aktivitas seluruh jemaat Tuhan, baik yang bekerja di Jakarta, di luar daerah, di luar negeri, dimanapun mereka bekerja, apa yang mereka lakukan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil, karena berharap dan berserah kepada Bapa. Demikian juga anak-anak kami dalam pendidikan juga Tuhan berikan mereka hikmat kepintaran yang daripada Tuhan. Dan bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu dan sepanjang bulan ini, Tuhan terus memberkati Saudara Nobel dan Ibu Rita, demikian juga Pak Tumpal dengan bertambahnya 1 tahun usia mereka. Bersyukur atas segala anugerah kemurahan yang Tuhan berikan kepada mereka, serta memberi diri untuk lebih setia lagi dalam melayani Tuhan. Tuhan, inilah seluruh jemaat-Mu. Engkau mengetahui kerinduan kami dan harapan kami, dan juga masa depan kami selalu ada dalam tangan-Mu. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan nambah sejahtera. Arahkan mata rohani-Mu kepada Dia yang adalah sumber berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia. Seluruh makhluk Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.